Berikut, Salam, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robert Somlena. Di sini saya selaku Ketua Umum Himar Kupang. Terima kasih kepada rekan media yang telah hadir meliput kegiatan pers kami pada malam hari ini. Kami dari Permasa dan Himar Kupang mau menanggapi siaran pers dari Kabid Humas Polda NTT terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bribka LR kepada warga sipil di Kecamatan Rajua beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, malam hari ini melalui konferensi pers ada beberapa poin tuntutan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dalam pemberitaan yang dikutip dari media Kupang terkini pada Selasa 23 Agustus 2022, perintahan Kabid Humas Polda NTT mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan yang dilakukan oleh Bribka LR kepada saudara Gerson Latta. Yang terjadi hanya cekcok dan saling dorong antara polisi dan warga yang buat gaduh dalam acara perayaan HUT RI di Kecamatan Rajua, sehingga membuat korban Gerson Latta terjatuh. Berdasarkan beberapa fakta yang berhasil kami peroleh melalui beberapa saksi mata yang ada pada saat itu, bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena yang terjadi sebenarnya memang aksi pemukulan yang dilakukan oleh Bribka LR terhadap dua warga Kelurahan Dede Unu dan membuat korban Gerson Latta terluka di bagian pelipis bagian kanan. Berikut yang kedua, kami menduga pernyataan Kabid Humas Polda NTT adalah upaya pembelaan terhadap Bribka LR dan berpotensi membohongi publik melalui pernyataannya lewat media Kupang terkini pada Selasa 23 Agustus 2022. Kami juga mempertanyakan sumber informasi yang menjadi dasar pernyataan Kabid Humas Polda NTT tersebut, sementara kasus ini belum di BAP. Berikut, kami meminta pihak kepolisian Sabu Rajua bekerja secara profesional menangani kasus penganiayaan Bribka LR di Sabu Rajua. Yang pertama, kami mendesak pelaku mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan penganiayaan terhadap warga Kelurahan Dede Unu Kecamatan Rajua. Berikut yang kedua, kami mendesak pelaku untuk meminta maaf secara terbuka kepada korban dan kepada seluruh masyarakat Sabu Rajua atas tindakannya yang mencoreng institusi Polri. Berikut yang ketiga, kami mendesak Polres Sabu Rajua untuk mengkaji surat pernyataan damai yang dibuat, karena kami menduga pelaku membuat surat pernyataan secara sepihak dan tidak memikirkan keadilan bagi kedua belah pihak. Berikut, kami meminta Polres Sabu Rajua untuk membina Bribka LR karena telah melakukan tindakan yang melanggar kode etik kepolisian. Yang berikut, kami meminta Polres Sabu Rajua untuk memutasi Bribka LR dari Sabu Rajua untuk menyembuhkan trauma masyarakat Sabu Rajua, terkhususnya warga Kecamatan Rajua, dan untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi secara tidak terduga. Yang berikutnya, kami juga meminta kepada DPRD Kabupaten Sabu Rajua untuk mengawasi ketat kasus penganiayaan yang terjadi di Sabu Rajua hingga terungkap secara terang benderang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Harapan kami, apa yang kami sampaikan ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun beberapa
beberapa catatan bahwa kami mengecam keras tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum Bribka LR terhadap warga Kecamatan Raijua, Kabupaten Saburai Jua. Kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Saburai Jua untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami juga memberikan catatan bahwa dalam waktu dekat, jika tidak ada tanggapan dari pihak kepemerintahan ataupun pihak kepolisian, maka kami sebagai mahasiswa Kabupaten Saburai Jua akan menggelar aksi sebagai tanda kepedulian kami terhadap saudara kami. Terima kasih. Di samping kanan saya ada Sekretaris Permasalahan Kupang, nama Jeffrey Tuga. Mungkin ada tambahan mengenai apa yang disampaikan. Baik, jadi pada intinya kami mengecam keras pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTT yang menurut kami berpotensi membodohkan publik, karena yang disampaikan oleh beliau itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena seluruh data yang kami dapat dari warga sekitar, termasuk korban dan juga saksi, menyatakan bahwa pada waktu itu benar terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap warga sipil di Kecamatan Raijua. Jadi, kami mohon kepada pihak Polda NTT atau jajarannya Polres Saburai Jua untuk profesional dalam menangani kasus-kasus kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap masyarakat sipil. Karena kebetulan di Raijua ini merupakan kasus pertama dan kami tidak ingin ini menjadi virus yang merusak institusi Polri dan akan berpotensi terjadi ulang lagi hal yang sama di masyarakat yang lainnya. Jadi kami sangat mengharapkan untuk Polda NTT, terutama Polres Saburai Jua, untuk profesional dan serius untuk mengusut tuntas kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Kecamatan Raijua, Kabupaten Saburai Jua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Sek, mungkin sedikit pertanyaan Pak Sek terkait surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku oleh Bribka LR, surat pernyataan secara sepihak, itu maksudnya bagaimana kakak? Baik, terkait surat pernyataan yang katanya dibuat secara bersama antara pihak korban dan pihak pelaku, kami juga menilai bahwa itu hanya mengakomodir kepentingan pelaku. Karena ketika kita lihat surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan surat pernyataan pada umumnya. Kalau kita lihat lebih detail, surat pernyataan itu tidak mengikat pelaku kejahatan, dan itu sangat berpotensi sekali untuk pelaku akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dalam isi pernyataan itu seakan-akan korbanlah yang ingin meminta perdamaian pelaku begitu. Jadi yang disudutkan dalam pernyataan itu adalah korban, bukan lagi pelaku. Yang seharusnya pelaku ini yang berjanji agar tidak mengulangi kesalahan yang sama begitu. Mungkin itu terkait dengan surat pernyataan. Pak Sek, lalu beredar isu bahwa dalam proses penandatanganan surat pernyataan korban bukan menandatangani surat pernyataan tersebut di rumahnya sendiri, namun bawa ke kos pelaku, yaitu Bribka LR. Bagaimana tanggapannya itu? Itu tadi yang kami minta untuk Polda serius menangani kasus itu, termasuk mendalami proses pembuatan surat pernyataan ini. Ada banyak hal kalau mau ditangani secara serius. Ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Ini seperti direkayasa kasus ini. Dan Polda NTT menurut kami itu sangat tidak pro terhadap korban. Kami menduga bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas ini hanya berdasar pada pengakuan pelaku,
tidak ada unsur keadilan di situ. Nah, ini kami menilai Polda NTT tidak profesional dan tidak serius. Padahal ini kejahatan kemanusiaan yang sangat sensitif terhadap masyarakat. Terima kasih kepada Sekretaris Permasa Kupang yang sudah menyampaikan terkait kasus ini. Besar harapan kami kasus ini bisa cepat terungkap, dan harapan kami juga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam, selamat malam, dan terima kasih.